kembali di channel YouTube saya, Dia Ayu Widianti dari program studi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 20040301014 dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya memberi penjelasan video untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu bandwidth. Bandwidth adalah jumlah maksimum data yang dikirimkan melalui koneksi internet dalam jangka waktu tertentu. Namun, bandwidth sering disalahartikan sebagai kecepatan internet, padahal ia sebenarnya volume informasi yang dapat dikirim melalui koneksi dalam jumlah waktu yang terukur. Dalam pemrosesan sinyal, misalnya, bandwidth digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara frekuensi atas dan bawah dalam sebuah transmisi seperti sinyal radio. Nah, cara termudah untuk mengetahui atau mengecek kecepatan bandwidth biasanya bisa menggunakan speed test, speedsmart, fast.com, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengenali apa itu throughput. Throughput mempresentasikan seberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Throughput adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bits per second atau bps. Kadang-kadang juga dihitung dengan menggunakan satuan data paket per second atau bps. Dalam keseharian, seringkali nilai throughput lebih kecil daripada bandwidth. Throughput bisa digunakan untuk mengukur kecepatan jaringan. Selanjutnya, apa sih itu latensi? Dalam jaringan, latensi mengukur waktu yang diperlukan beberapa data untuk mencapai tujuannya di seluruh jaringan. Oleh karena itu, latensi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur penundaan yang terjadi. Biasanya diukur sebagai penundaan perjalanan pulang pergi, yaitu waktu yang dibutuhkan informasi untuk mencapai tujuannya dan kembali lagi. Jaringan latensi dapat diuji menggunakan ping, threshold, dan MTR yang pada dasarnya kombinasi dari ping dan threshold. Masing-masing alat ini dapat menentukan waktu latensi tertentu, dengan MTR yang paling memberikan hasil mendetail. Penggunaan MTR memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan yang akan membuat daftar setiap hop dalam jaringan yang diperlukan untuk sebuah paket untuk melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Yang terakhir, apa itu packet loss? Packet loss terjadi ketika salah satu bagian kecil dari data tidak mencapai tujuannya. Dengan kata lain, terkadang selama transmisi data, beberapa informasi hilang karena berbagai alasan. Packet loss muncul sebagai koneksi yang lambat atau tidak dapat diandalkan untuk orang yang menggunakan komputer. Aplikasi apapun dapat mengalami kehilangan paket. Namun, yang paling umum, kita akan merasakan paket loss saat menggunakan aplikasi real-time seperti bermain video game online atau menonton live streaming. Menggunakan koneksi nirkabel adalah penyebab umum paket loss. Pertama, karena koneksi nirkabel tidak begitu andal dan dapat terganggu oleh sinyal radio lain. Masalah umum lainnya dengan koneksi nirkabel adalah kita berada terlalu jauh dari router, yang menyebabkan koneksi menjadi buruk. Kadang-kadang paket loss dapat disebabkan oleh penggunaan jaringan yang berada di bawah banyak beban. Dengan kata lain, terlalu banyak orang yang mencoba mendownload file atau film dan lain-lain. Itulah penjelasan saya mengenai 4 hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.